Kami perwakilan dari Relawan Demokrasi KPU Kota Tarakan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan beberapa opini dari masyarakat Kota Tarakan. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Tapi setelah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and share. Pemimpin bagi saya adalah seseorang yang mampu memimpin dengan pikiran jernih dan cerdas, terutama kepada masyarakat atau generasi muda. Well, for me, being a leader is not only for being ahead of in group or society. Jadi maka dari itu menjadi pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab, inovatif, dan juga pastinya harus bijaksana. Pemimpin menurut aku itu yang bisa mengayomi, bertanggung jawab, dan juga bisa masuk di semua kalangan bawahannya. Pemimpin, kalau bagi aku pemimpin itu kan seorang leader ya, berarti dia tuh mengarahkan. Nah terus kalau pemimpin tuh lebih baik tuh dia kayak seseorang yang loyalty kepada rekan kerjanya atau kepada anggotanya. Terus dia memberikan ilmu kepada rekan kerjanya dan anggotanya. Terus juga memberikan advice atau saran yang bijaksana kalau misalkan dalam suatu kepengurusannya itu ada masalah. Nah, terus pemimpin itu yang penting menurut aku tuh tentang kedisiplinannya. Karena namanya pemimpin pasti jadi panutan bagi anggotanya kan. Pemimpin bagi saya adalah orang yang mempunyai visi yang baik dan besar untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Menurut saya, pemimpin adalah seseorang yang sangat berperan penting untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu kelompok ataupun keluarga. Pemimpin bagi aku sosok yang bisa merangkul, yang bisa mengayomi, memberikan contoh yang baik, dan juga pastinya tidak membedakan. Yang maksudnya tidak membedakan ya tidak membedakan suku, ras, maupun budaya. Pemimpin kalau menurut pribadi adalah orang pertama yang selalu ada di semua kondisi dan semua problem yang ada, itu sih. Jadi pemimpin itu adalah orang yang bisa memberikan pengaruh dan membawa pengaruh orang-orang banyak di sekitarnya. Dan pemimpin juga itu biasanya adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bertanggung jawab, dan tentu orang yang bisa membawa perubahan kepada orang banyak. Ya, menurut saya untuk pemimpin itu adalah orang yang diberikan suatu amanah untuk memimpin 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang sama. Pemimpin tuh yang baik adalah pemimpin yang bisa berkolaborasi dengan pendukung-pendukungnya. Jadi pemimpin yang bisa mengajak pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan bersama dan demi kebaikan bersama, dan bisa menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi buat pendukungnya. Pemimpin bagi saya itu adalah maskot ya. Jadi ketika pemimpin itu punya suatu pengikut dan dia punya massa yang banyak, seharusnya dia adalah orang yang tidak rasis, negarawan, dan juga adalah orang yang tidak penuh drama. Jadi arti pemimpin bagi saya itu seseorang yang bisa dijadikan contoh atau panutan, mulai itu dari sikapnya atau apapun yang dia lakukan itu bisa jadi contoh buat semua orang. Arti pemimpin bagi aku adalah orang yang merangkul semua kalangan untuk usaha beriringan tanpa membedakan satu sama lain dan berlaku adil. Pemimpin ya. Pemimpin dalam bahasa Inggris ada 2 ya, a boss and a leader. A boss itu lebih memerintah, menyuruh-nyuruh, tapi a leader itu menurut saya lebih mengayomi, bekerja bersama dengan pekerja-pekerjanya untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Jadi arti pemimpin bagi saya itu a leader. Money politik sangat membahayakan karena dapat merusak demokrasi dari yang bebas menjadi tidak bebas. Baik, menjadi seorang pemimpin memang bukan semudah mencelupkan biskuit ke dalam teh. Menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki kejujuran. Jadi maka dari itu apabila ada seorang pemimpin yang sudah bermain money politik, sudah pasti dia bukan pemimpin yang jujur. Money politik menurut aku pribadi, sebenarnya itu dampaknya untuk si kandidat sih sebenarnya sangat kecil sekali. Karena kayak sebanyak apapun serangan fajar yang dia berikan, masyarakat itu bakalan milih sesuai dengan hati mereka. Jadi kayak percuma kandidat banyak ngasih nominal serangan fajar, tapi mereka tuh nggak bakalan milih
pemimpin yang abal-abal kayak gitu kan. Money politik menurut aku itu nggak banget sih Kak, soalnya terlalu hambur-hamburin duit nggak sih? Misal kayak sekarang tuh kan lagi zaman pandemi, jadi lebih baik duitnya tuh dipakai untuk disalurkan ke tempat yang lebih bermanfaat. Terus juga menurut aku seseorang yang pakai money politik itu tuh calon pemimpin yang nggak berkualitas, karena dia apa-apa mengandalkan duit, jadi nggak ada penyelesaiannya. Money politik sebenarnya nggak baik ya kalau menurut saya, tapi karena emang culture ini udah nggak tabu banget di masyarakat kita tuh, jadi biasa aja gitu kalau emang ada yang melakukan teknik money politik. Cuman saya berharap money politik bisa berkurang atau enggak bisa hilang lah dari culture kita. Money politik kayaknya enggak deh, karena menurut aku kita memilih itu bukan berdasarkan sogokan. Jadi lebih baiknya kita memilih itu berdasarkan dengan kinerja seseorang. Money politik, ibaratnya gini, ketika kamu memulai sesuatu dengan yang tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Contoh, kamu mau jadi pemimpin dan kamu mulainya dengan money politik, ya hasilnya ya kamu korupsi lah. Money politik kayaknya terlalu bodoh sih kalau mau money politik, karena nggak semua orang jujur ya. Terus terang, jujuran susah dibeli. Kalaupun bisa dibeli pakai duit, berarti orang itu nggak jujur. Jadi sama aja bohong sih. Jadi orang-orang yang melakukan money politik ketika sudah menjadi pemimpin, hanya satu yang ada di pikiran mereka. Bagaimana cara mengembalikan modal mereka waktu kampanye, waktu melakukan money politik juga. Ya, kalau berbicara soal money politik, artinya tentang politik uang. Dan di mana tentang politik uang, artinya ini sangat sudah mendarah daging terhadap demokrasi kita. Dan juga terkait tentang pemiluan. Jadi hal ini ketika kita berbicara tentang money politik, ya artinya sangat-sangat tidak benarkan ketika adanya money politik. Dan juga itu sangat dilanggar dalam undang-undang pemiluan. Money politik sebenarnya tergantung dari individunya ya. Kalau misalnya dari kita yang memang mengharapkan suatu yang baik, mungkin kita akan menolak untuk melakukan hal-hal seperti money politik atau apapun itu, karena money politik itu kan terjadi atas dasar berniat untuk melakukan kecurangan gitu, dan didukung dengan mereka yang mengaccept itu untuk mendukung dari kecurangan tersebut gitu. Ya paling enggak itu bukan hal yang baik sih, karena jangan karena money politik kita menggadaikan kepercayaan kita sehingga malah jadi berantakan pada akhirnya. Money politik pada saat ini adalah hal yang lumrah kalau bagi saya, karena money politik itu sendiri kadang-kadang nggak bisa jalan ketika tidak punya dukungan massa yang cukup banyak. Jadi money politik pada prakteknya pada saat ini tetap akan ada. Kalau menurut saya seperti itu. Karena begini, money politik itu sendiri kan sebenarnya hanya pemulusan untuk suatu pemimpin untuk maju. Jadi ketika dia melakukan hal-hal seperti itu, harusnya bisa dipertanyakan kembali pada halayak ramai, apakah itu relevan, apakah itu jangka panjang, dan apakah itu hebat. Money politik itu sebenarnya kan cara untuk menarik simpatik dari masyarakat, tapi dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau menurut saya sih money politik itu nggak benar sama sekali caranya, karena untuk menarik simpati masyarakat itu ada banyak cara, misalnya dengan silaturahmi, berbagi cerita, dan bertukar pikiran dengan masyarakat. Warisan buruk leluhur yang berakar pinang yang harus dihentikan. Money politik ya, susah sih. Menurut saya ada dua sisi ya. Di satu sisi kita tahu itu salah, tapi di sisi lain banyak orang berpikiran, I don't care who's gonna win the election, I just gonna take the money. Jadi saya tidak peduli siapa yang menang. Kalau saya ditawari uang ya saya ambil aja. Dan orang seperti itu banyak. Tapi kalau saya pribadi sih money politik enggak ya. Pastinya penting banget, because every voting rights are gold, every citizens of Indonesia has their own gold rations, maka dari itu kita harus bijaksana dalam memberikan hak suara kita. Penting sekali sih, karena masa depan kita ada di tangan kita, jadi secara tidak langsung kita harus memilih calon pemimpin yang terbaik untuk provinsi kita. Gitu. Hak suara. Hak suara tuh sesuatu yang langka nggak sih Kak? Soalnya ini kan cuma 5 tahun sekali ya. Terus juga
kita tuh beruntung nggak sih bisa memilih, karena umur kita tuh udah cukup. Banyak loh kaum muda di luar sana yang pengen memilih tapi umur mereka tuh belum cukup. Itu aja sih Kak. Hak suara bagi saya tuh penting banget ya. Karena kalau kita menggunakan hak suara kita dengan baik, itu berarti kita menggunakan hak kita yang diberikan pemerintah untuk menentukan masa depan dari kota kita atau provinsi kita sendiri gitu. Jadi kita yang menentukan dan kita yang menggunakan hak suara kita. Ya penting banget lah, karena itu salah satu bentuk care kita, peduli kita terhadap nasib negara kita untuk 5 tahun ke depan. Seberapa penting? Penting banget lah, karena ini menyangkut masa depan, yang bukan cuma masa depan aku pribadi, tapi masa depan semuanya. Keluarga, orang sekitar, dan masyarakat sih menurut aku. Hak suara penting banget, tapi sesaat sebelum pemilihan atau pilkada. Biasanya nih kalau sesudah pilkada tuh hak suara kita tuh udah nggak didengar lagi. Semoga kedepannya udah nggak kayak gitu lagi. Sebelum dan sesudah pemilihan, suara kita masih tetap didengerin sih. Hak suara itu penting banget sih, apalagi buat kita kaum milenial, karena di sini kesempatan kita untuk membuktikan kalau kita itu penerus bangsa yang baik. Jadi kita gunakan hak suara kita dengan baik dengan memilih calon pemimpin yang terbaik menurut kita. Ya, kalau untuk hak suara artinya ada dua. Yang pertama, kita berhak untuk dipilih, dan yang kedua kita berhak untuk memilih. Ketika berbicara tentang hak suara, artinya hari ini hak suara itu sangat penting untuk menentukan bagaimana nasib bangsa ke depannya. Penting karena ketika kita tidak memilih, kita memundurkan demokrasi itu tadi. Sebagai seorang perempuan, saya akan tetap memilih. Karena bagi saya, hak suara saya adalah pilihan hidup saya ke depan untuk jangka panjang. Satu suara sangat penting karena manusia berhak bersuara dan aspirasinya didengar. Hak suara bagi saya sangat penting. Tentu hak suara itu sangat penting bagi kita, karena suara kita itu bisa membawa perubahan buat negara kita. Dan juga kita menggunakan hak suara kita itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap negara kita sendiri. Penting. Dengan begitu, kalian jadi peduli dengan kondisi daerah kalian dan perkembangan yang ada di daerah kalian. Hak suara bagi saya itu penting sekali ya. Penting banget karena hak suara kita jika digunakan dengan baik dapat menentukan masa depan kita. Coba bayangkan jika ada satu orang yang berpikir bahwa satu suara dari saya itu tidak mempengaruhi apapun. Jadi mendingan saya nggak usah nge-vote aja. Tapi ternyata yang berpikir seperti ini ada 10.000 orang atau bahkan 100.000 orang. Berarti kita sudah kehilangan 10.000 sampai 100.000 suara, bukan? Jadi menurut saya penting sekali sih kita menggunakan privilege kita ini, yaitu hak suara kita untuk memilih untuk masa depan kita sendiri. Golput, aduh, jangan deh, kalau bisa jangan. Lagian kan kita juga nggak disuruh nge-vote tiap hari ya. Bayangkan kalau saya golput, kamu golput, banyak orang golput. Nanti jika yang terpilih memberikan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita, terus kita mau nyalakan siapa? Karena kita semua golput. Jadi kalau bisa jangan deh, gunakan hak suara pilih kita. Sebenarnya golput bukan pilihan yang tepat, karena kembali lagi masa depan kita ada di tangan kita, jadi kita harus ikut dalam menentukan masa depan kita dan provinsi kita. Golput. Oke, jadi menurut aku kalau kita golput tuh rugi nggak sih? Soalnya kan Kak, kita tuh menentukan siapa nanti pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Terus kita juga menentukan siapa sih nanti yang membangun daerah kita. Jadi menurut aku golput tuh jangan sih. Golput ya, sayang banget. Kayak yang tadi aku bilang ya, hak suara itu penting banget untuk menentukan masa depan provinsi atau kota kita. Soalnya ada beberapa orang yang ingin menggunakan hak suara, yang ingin bersuara tapi nggak dapat gitu loh. Karena ada kondisi-kondisi mereka yang menghalangi. Jadi teman-teman, gunain ya hak suara kalian dengan baik. Saya tuh paling nggak suka banget sama yang namanya golput, karena itu sama aja kamu tuh nggak care, kamu tuh nggak peduli sama nasib provinsi kita untuk 5 tahun ke depannya. Tanggapan aku tentang golput, kalau golput sih gini ya, ibaratnya memilih itu adalah hak dan tanggung jawab kamu. Ketika kamu memilih untuk golput, itu juga hak kamu, tapi artinya kamu tidak mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu. Ya, jadi orang-orang yang golput itu adalah bentuk kekecewaan seseorang memilih pemimpin yang menurut dia salah. Jadi golput bukan satu-satunya jalan bagi seorang pemuda
untuk menerima keadaan siapa yang menjadi pemimpinnya. Jadi pemuda tentu rugi yang telah merelakan hak suaranya, yang golput dalam pemilu, ya tentu rugi pemuda. Karena apa? Karena dia tidak ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang baik menurutnya. Ya, tanggapan saya soal golput, artinya golput ini adalah sebuah golongan putih, yang dimana kita sebagai warga negara berhak untuk menentukan nasib ke depannya, yaitu berhak untuk dipilih dan juga berhak untuk memilih. Jadi artinya ketika berbicara golput ini bukan sebuah solusi, tetapi sebuah memberikan masalah. Golput pada masanya adalah, kita flashback ke tahun 1971, itu diinisiasi oleh dua orang, Imam Waluyo dan Arief Wijaya. Golput itu tadi adalah bentuk aspirasi rakyat yang kecewa terhadap sistem pemerintahan pada saat itu. Tapi pada hari ini, golput adalah tidak lagi karena tidak mau memilih. Orang kadang-kadang hanya malas ke TPS, atau bahkan tidak mau merayakan pesta demokrasi, atau mungkin ketiga adalah tidak mendapatkan serangan fajar. Jadi menurut saya itu orang yang sudah memiliki hak untuk memilih, tetapi dia memilih untuk golput, itu tuh rugi banget sih. Karena kan di sini kesempatan kita untuk memilih calon pemimpin yang terbaik dan yang bisa membawa perubahan untuk 5 tahun ke depannya. Golput? Udah gak zaman golput. Golput ya, golput tuh mungkin kayak pengecut ya, karena kalian seperti nggak punya harapan kalau golput gitu. Sedangkan kita semua tahu kalau kita tuh mesti memiliki harapan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Golput, golongan putih. Kalau ada yang warna-warni ngapain mau golongan putih sih? Itu aja sih. Sangat tidak nasionalis karena apapun dan siapapun pilihan yang ada, setiap orang yang mempunyai hak suara wajib memilih sesuai dengan aspirasinya. No golput, no regrets. Jangan lupa datang ke TPS pada 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik. Ayo datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik. Ayo teman-teman semua, pada tanggal 9 Desember 2020 kita datang ke TPS untuk Kaltara yang lebih baik. Jangan lupa datang ke TPS 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik. Jangan lupa datang ke TPS pada 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik. Jangan lupa datang ke TPS pada 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik. Jangan lupa datang ke TPS pada 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik. Jangan lupa datang ke TPS 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 untuk Kaltara yang lebih baik.